Sebenarnya Nogat itu tadinya tuh kayak kode rahasia si proyek ini gitu loh. Jadi pada saat penulisan, kan aku Mmm, ada kayak berapa kali submit draft 1, draft 2, draft 3 gitu ya kan, minta minta kayak lagi bikin skripsi lah, ada draft-draftan itu. Nah judul filenya tuh Nogat gitu loh. Sebenarnya film ini adalah surat cinta aku buat bapak aku yang almarhum itu, gitu. cinta Soalnya nih. soalnya bapakku tuh sebenarnya anak pertama, dia tuh kakak beradik berempat, terus adik-adiknya tuh ada yang satu tuh Om Aswin jadi dokter, jadi dia pernah kayak berkarir di Kalimantan, di Samarinda 20 tahun gitu, terus habis itu satu lagi adiknya Tante Marina, dia tuh kawin sama orang Sumatera, jadi tuh bener-bener lebih banyak ngurusin keluarga suaminya dan anak-anaknya. Jadi kayaknya tuh mereka tuh sebagai adik kandung, kakak kandung tuh akhirnya terpisah, tapi bukan karena mereka musuhan, karena memang kehidupan tuh Ya. iya, udah membawa mereka dengan kesibukan masing-masing gitu. Nah sekarang bapakku udah nggak ada, tokoh pemersatunya kan dulu bapakku yang selalu ngerangkul mereka. Nah jadi film ini sebenarnya untuk mengenang itu, kedekatan mereka waktu mereka masa kecil itu. Ya, tema keluarga dan sisterhood sangat-sangat kuat sih Mbak di film ini. Itu Iya. kalau boleh cerita nih Mbak, meramunya gimana sih? Terlebih apakah Mbak Dian dari pengalaman hidup sendiri atau mungkin dari cerita teman-teman atau seperti apa? Aku kan anak tunggal sebenarnya, cuma aku Hmm, berkawan sahabat-sahabat aku tuh banyak ada yang kakak beradik gitu loh, ada kakak temen aku, sahabat aku ada yang anak pertama dan aku selalu dicurhatin kalau dia berantem sama adiknya, terus kadang-kadang galakan adiknya daripada dianya. Terus abis itu ada teman aku yang lain, jadi aku suka kayak mengamati gitu dari teman-teman aku sendiri, oh punya adik kakak tuh kayak gitu ya, jadi ada love hate relationship lah gitu, kangen sih kangen gitu, sayang sih sayang, cuma gregetannya gitu loh, ada yang beda pendapat, beda sifat. Aku ngelihat gitu ada satu kecenderungan kalau anak pertama tuh pasti ibaratnya tuh kayak dia prototipe dari sebuah keluarga kan, jadi dia selalu jadi kesayangannya bapak, yang paling berprestasi itu biasanya anak pertama gitu loh, yang paling duluan kawin, yang apa. Dan ini juga film ini membahas tentang, eee, jomblo-jomblo perak. Jadi kalau di Indonesia itu kan banyak yang umur udah 35 pacaran sekalipun belum pernah tuh banyak loh. Jadi emang betul. ya miris gitu loh, tapi memang hidup kan nggak selalu harus perfect kan gitu loh. Ada juga teman-teman saya yang karirnya menjulang, tapi umur udah hampir mau 40, tapi pacaran sekalipun belum pernah dan dia tuh normal-normal aja, bahagia-bahagia aja gitu loh. Justru tekanan masyarakat dan sosial lah yang bikin mereka, "Kenapa sih kok gue harus kawin? Kenapa sih gue harus punya pacar? Kenapa gue tuh harus banget punya pasangan untuk gue dianggap sukses?" Gitu loh. Jadi, itu juga aku bahas kan, makanya itu ada di dialognya si Ajeng, "Gue tahu sih lo udah kawin, kenapa sih gue sendiri tuh suatu kegagalan buat lo?" Gitu, yang kayak gitu. Jadi kan itu dibahas dan Betul. itu, eee perkawinan ataupun jodoh ataupun punya pacar itu tuh bukan tahap bukan 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 pencapaian, bukan prestasi gitu loh. Jadi, dan masyarakat Indonesia tuh suka melihat hal itu bahwa jodoh dan apa itu semua prestasi, sementara mestinya sih jangan dijadikan patokan prestasi gitu. Terus, kayak gitu-gitu dibahas juga. Jadi ini semua merupakan pengamatan aku dari teman-teman aku sendiri sih sebenarnya sih. Apa karena itu kemudian Mbak Dian memutuskan bahwa ini cerita jangkarnya ini harus di Ajeng, bukan di Den. Apakah begitu Mbak? Iya soalnya aku harus bikin cerita ini ada point of view-nya kan dan akhirnya aku bikin si point of view-nya itu di Ajeng, kenapa, karena menurut aku menarik gitu loh. Kita melihat kita jadi orang yang jomblo gitu, terus habis itu jadi orang yang selama ini ngurusin rumah gitu loh. Terus tiba-tiba kok rasanya kayaknya cuma gue doang yang ngurusin rumah, ngurusin tanggung jawab bapak ibu gitu loh. Kan ada kan selalu di keluarga tuh satu anak yang paling lebih ngurusin orang tuanya, yang lainnya sibuk dengan hidup masing-masing gitu, dengan alasannya masing-masing tuh ada selalu. Nah di dalam cerita ini itu Ajeng. Terus, bagaimana dia rasanya sebagai outsider, mau ngobrol sama kakak sendiri aja kok rasanya kok gue ganggu banget ya gitu loh. Padahal karena kakak ini udah memiliki keluarga, udah punya anak, sambil masih ngomelin pembantunya, masih salah masak apa ini itu, sampai dia masih berantem sama suaminya, terus dia jadi harus dengar. Itu tuh kok kayaknya jadi kok gue mengganggu banget ya padahal dia tuh kakakmu sendiri gitu loh. Jadi tuh dan itu kadang terasa banget gitu loh. Aku juga menemukan diri aku di diri Ubay yang udah makin ribet jadi ibu-ibu, tapi aku juga tahu rasanya jadi Ajeng yang melihat ke dalam kok kayaknya gue mau ngomong quality time sama lo berapa menit aja aku susah banget sih gitu loh, kayak gitu. Si Ajeng itu kita jadikan jangkar supaya segala macam rasa kesendirian itu
yang pastinya paling berasa di Ajeng sebagai orang yang jomblo dan di rumah terus, itu kita bahas gitu loh, kesendirian itu, alienasi, isolasi. Soalnya ini kan temanya tema kuarantin, semua orang mestinya merasa seperti Ajeng gitu loh, sendiri, krik-krik banget nih gue di rumah, kok tinggal gue doang sih. Dan itu sebenarnya sesuatu yang mestinya relatable sama semua orang yang lagi merasakan pandemi dan PSBB gitu. Jadi bagaimana PSBB itu semakin lebih mengisolasi lagi pada saat kita sendirian gitu loh dan jomblo gitu. Jadi ya gitulah. Akhir itu kayaknya paling bikin sengsara ya Mbak ya. Gitu. Lanjut ke penyutradaraan nih Mbak. Udah pasti dari aktor kemudian jadi sutradara, banyak tantangan-tantangan baru ya, banyak tas-tas baru juga. Tapi apa sih yang paling bikin Mbak Dian nggak bisa tidur kalau malam nih, kepikiran ini harus seperti ini gitu, ada nggak Mbak seperti itu? Ada, jadi gini, kalau sebagai aktor kan, aku kan paling punya bayangan tuh bagaimana si sutradara mengarahkan aktor, jadi mengarahkan acting. Jadi bagian itu aku terus terang nggak terlalu deg-degan, karena aku udah tahu bagaimana kira-kira aktor tuh perlu dibantu untuk bisa mendeliver acting yang baik. Cuma masalahnya kan penyutradaraan itu nggak hanya berbicara dengan aktor saja kan. Penyutradaraan itu juga sangat berhubungan dengan kita menentukan bentuknya film seperti apa. Jadi ada tuh bagian-bagian dari pekerjaan sutradara yang aku baru belajar sekarang dan aku bener-bener deg-degan gitu ya. Itu salah satunya adalah bikin storyboard. Itu tuh adalah kita kayak punya rancangan dasar tentang bagaimana film ini terlihat apabila sudah diedit gitu. Jadi bahkan sebelum kita datang ke lokasi syuting pun storyboard yang sudah edited version itu sudah ibaratnya harus ada gitu. Ibaratnya kita kayak bikin komik gitu loh. Kalau Joko Anwar tuh suka bikin video board terus dia edit, terus dia bisa ngerasain enak nggak sih flow-nya gitu. Kemarin aku pas lagi reki aku bikin photo board gitu. Jadi nggak pakai video board, tapi photo board. Dan itu aku susun, itu yang sampai begadang-begadang. Itu yang bener-bener ini udah enak belum ya? Ini udah enak belum ya? Soalnya kan salah satu yang bentuk yang aku pilih ini kan sebenarnya kan video call. Ini tiga-tiganya muncul. Akan sangat-sangat bahaya sekali untuk terasa bosan. Jadi benar-benar harus editingnya tuh harus pinter sekali gitu loh. Jadi ada di bagian yang kalau misalnya teman-teman nonton nanti di tahun yang 2017 atau 2013 gitu ya, dia udah mulai merasa sendiri, terus dia nelfonin kakak adiknya, kakak adiknya yang satu nggak jawab-jawab. Terus habis itu kalau lagi video call kan, kalau lagi nggak diangkat, itu tuh si profile picture respondennya tuh cuma menatap diri lo, tapi nggak ngangkat-ngangkat. Itu tuh miris banget. Dan itu tuh pengen aku tampilkan gitu loh. Dan habis itu giliran udah diangkat, nggak taunya si adiknya masih masuk lift dulu, nggak dapet sinyal, mati dulu, nanti aku masuk lagi, gabung lagi. Terus yang satu lagi kakaknya udah ngangkat, nggak taunya kakaknya masih ribet urusan rumah, marahin pembantunya dulu, salah masak ini itu segala macam. Jadi itu chaos gitu loh. Jadi bagaimana dalam video call kalau misalnya ada satu kejadian yang distracting yang ada di background salah satu responden kita satu meeting ini jadi ikut ngurusin dan ikut perhatiannya ke arah si backgroundnya si orang yang ini gitu. Jadi penting banget kalau kita tuh lagi video call tuh, kalau lagi belakangnya bising tuh kita harus silent, kalau enggak kita semua jadi terdistraksi gitu. Jadi itu pengen aku tampilkan dan aku bikin rasanya terasa sekali di film ini. Jadi pas editing tuh aku bener-bener nyusun kayak storyboard gitu. Jadi ya aku. Wah, keren perjuangannya Mbak Dian. Wajib diketahui nih sama fansnya Mbak Dian bahwa jadi sutradara itu ternyata prosesnya panjang dan juga kompleks ya Mbak ya. Kompleks. Banyak banget begadangnya, tapi puas kok. Bicara kalau puas ini pasti ada satu yang bikin ngangenin kan Mbak dari menyutradari film ini. Ada nggak Mbak yang bikin kangen gitu? Ternyata yang paling aku nikmatin ya dari proses penyutradaraan, dari menulis sampai bikin storyboard, sampai reading, sampai syuting, sampai editing. Ternyata yang paling kangen buat aku adalah proses di lokasi syuting dan proses editing. Ternyata nggak tahu kenapa aku tuh suka dan menikmati sekali proses editing. Dan ini proses yang aku baru tahu, kok gue ternyata doyan ya ngutak-ngatik editing. Itu sejak aku jadi produser Guru-Guru Gokil kemarin. Karena Guru-Guru Gokil itu kemarin pas proses editingnya aku bener-bener ngawal sutradaraku sama Ria Simanjuntak, itu bener-bener aku temenin gitu. Dan aku ngawal dia dari draft 1 sampai draft 8 gitu. Jadi bener-bener perubahan apa aja yang terjadi kalau kita ubah lagi editannya tuh aku ngerasa banget, dan ternyata aku sangat tertarik sama proses itu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan aku bisa belajar terus di dua bidang ini. Kalau untuk proses penyutradaraan ada diskusi nggak Mbak dengan Mas Ajo Tenri, dengan Mas Irfan Fanci? Aku nggak ada soalnya aku nggak diperbolehkan juga berkomunikasi, dan memang nggak ada juga acara untuk ini, soalnya kan produksinya sendiri-sendiri, penulisannya sendiri-sendiri, masing-masing harus selesai syuting segala macam, editan.
terakhir pas udah jadi, nah ini kita baru diskusi pas lagi promo ini, justru malah punya kesempatan untuk ngobrol, "Lo kemarin gimana?" gitu. "Gue sih gini," gitu. Tapi prosesnya sih bener-bener sendiri-sendiri gitu. Yang kami semua dikawal oleh Base Entertainment, oleh Mbak Shanti, dan Mbak Shanti yang komunikasi sama yang lain, cuma kitanya satu sama lain komunikasi itu nggak terlalu banyak sih. Jadi benar-benar hanya dikaitkan oleh tema aja, Mbak ya, tidak ada. Iya. Kebetulan juga kita temanya beda-beda juga, jadi kayaknya yang mau didiskusikan juga mungkin beda banget ya. Nggak bisa saling tukar-menukar info gitu. Kalau menurut Mbak Dian 15 menit yang didapat ini cukup nggak gitu untuk menceritakan isi dari Nogat ini? Jadi sebenarnya gini, ini kan cerita ini kan aku tuh buat masing-masing karakter tuh sampai udah bikin Bible-nya gitu. Jadi kayak misalnya masa kecilnya Ajeng, masa kecilnya Ubay, masa kecilnya Faradi, si Deno, itu tuh udah aku bikinin gitu. Dan ada kayak satu grafik hubungannya sama bapak gimana, hubungannya sama kayak misalnya Ubay itu jauh lebih dekat sama bapak karena buat dia bapak itu tokoh yang selalu memberikan dia approval. Pas bapak nggak ada, kenapa dia langsung buru-buru pengen kawin gitu. Jadi aku udah bikinin kayak seluruh cerita hidup dari masing-masing karakter. Jadi sebenarnya kalau dari materinya nih, kalau kata bahasanya si Asti, ini tuh materi tebel banget tapi cuma diceritain di 20 menit karena kita cuma dapat cuplikan-cuplikan aja. Cuma sebenarnya materinya tuh bisa banget dijadikan kalau memang mau film panjang ataupun mau serial gitu. Jadi sebenarnya sih ini buat film pendek ini bisa, tapi sebenarnya kalau mau dipanjangin pun juga masih banyak yang bisa diceritain gitu loh. Kayak misalnya masa kecilnya Ubay, Deno, Ajeng pas masih kecil-kecil tuh kayak gimana, terus dikontrasin sama pas mereka udah dewasa, mereka udah kikuk dan awkward karena abis berantem dan udah 2 tahun gak ngomong gimana gitu, kayak gitu. Jadi kan terus mungkin pas bapak ibunya masih ada, keadaan di meja makan kayak gimana gitu, dan sekarang pas bapak ibu udah gak ada, meja makan sepinya kayak apa, kayak gimana gitu. Itu kan bisa diceritain sebenarnya. Pertanyaan trivia kami nih Mbak, seandainya Mbak Dian adalah saudara dari Ubay, kira-kira siapa yang bakal Mbak Dian hubungi? Sering hubungi lah gitu. Kalau saya adalah anak keempat gitu, atau saya salah satu dari mereka bertiga, mungkin aku akan banyak ngajakin nonton film Ajeng karena Ajeng itu adalah penulis freelance. Dan mungkin kalau aku udah berkeluarga, aku akan banyak sering playdate anakku main ke rumahnya Ubay karena pasti dia juga udah punya anak. Udah Deno dengan kehidupannya sendiri yang selalu gonta-ganti pacar, ya udahlah gitu. Tapi yang pasti sih harus sering ngumpul bareng di meja makan dan makan Nogat. Oke Mbak, mungkin Mbak Dian bisa share ke ini nih, ke lovers nih, penikmat kapan lagi, gimana sih cara nontonnya Quarantine Tales, khususnya film Nogat ini? Kan cara ini gitu. Oke, cara nontonnya gampang banget. Kita tinggal ke browser di laptop ataupun di tablet, atau misalnya mau di smartphone bisa. Kita tinggal klik aja ke www.bioskoponline.com. Itu langsung kita cari film yang judulnya Quarantine Tales. Itu kalau misalnya kita klik, kita bisa beli tiket. Nah, beli tiketnya itu juga gampang sekali. Kita tinggal pakai e-wallet atau sistem pembayaran virtual, account, bisa segala macam. Pokoknya hanya dengan Rp10.000. Kalau kita udah beli tiket, kita bisa nonton film itu beberapa kali setelah itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak. Pesan sih sebetulnya, lebih ke pesan Mbak Dian buat penonton ataupun penikmat film. Mengapa mereka perlu menonton Quarantine Tales, khususnya Nogat? Teman-teman penikmat film perlu banget nonton film Quarantine Tales khususnya Nogat, karena ada yang udah bilang kayaknya, ada opini bahkan bilang katanya ini film terbaik tahun 2020 katanya. Ya habis 2020 gak banyak film keluar kan. Jadi ya dengan pilihan yang terbatas ini lumayan sangat worth it untuk ditonton, karena kita kayak beli tiket satu film tapi rasanya kayak nonton 5 film dengan genre yang berbeda-beda. Dan di film ini kita bisa merasakan ini adalah cerita kita sendiri. Soalnya ini tema yang kita semua rasakan, yaitu pada saat pandemi, yaitu kita harus PSBB di rumah, pembatasan sosial, dan dengan keluhannya masing-masing. Ada di cerita ini. Terima kasih Mbak sudah berjerih lelah membuat film untuk kami semua. Sama-sama. Mari juga jadi perenungan bagi kami semua. Sukses selalu untuk Nogat khususnya dan Quarantine Tales. Iya. Terima kasih banyak. Sukses selalu Mbak Dian. Terima kasih.